سننظر فقط الموضوعات أما الأشياء الأخرى طبعا متساوية ب-RPS الآخر. Jadi kita lihat saja topik-topiknya. Nanti kira-kira topik yang kita akan kaji selama 1 semester. Pertama, konsep dan pengertian terjemah secara umum. Adi murajaah طبعا التي سندرسها اليوم. ثم konsep dan pengertian terjemah fauriyah. Berikutnya pembagian terjemah fauriyah. Ada tata terjemah fauriyah, ada yang disebut tatabu'iyah, konsekutif, ada yang tilqaiyah, simultan. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan ketiga. Kemudian nanti berikutnya langsung pada praktek ya. Praktek terjemah fauriyah mulai yang paling simpel yaitu menerjemahkan hiwar dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebaliknya dari Indonesia ke bahasa Arab. Baik secara leksikal, gramatikal, dan kultural. Jadi kita langsung praktek pertemuan keempat sudah langsung praktek ya. Dari dialog, tentu kalau dialog antara dua orang yang bahasa berbeda, maka seorang penerjemah fauriyah dia harus menguasai dua-duanya sehingga dalam waktu yang sama dia bisa beralih dari satu bahasa ke bahasa lain atau sebaliknya. Kemudian setelah itu juga praktek semua sisanya ini yaitu penerjemahan riasah jalsah. Misalnya kalau ada MC ada 2 orang atau moderator ya tentu otomatis dia menguasai 2 bahasa Arab Indonesia dan sebaliknya. Juga dengan memperhatikan leksikal, gramatikal, dan kultural. Kemudian berikutnya menerjemahkan kalimat atau sambutan. Juga sebaliknya dari bahasa Arab Indonesia dan Indonesia bahasa Arab. Pada berbasis leksikal, gramatikal, dan terminologi. Karena dalam sambutan tentu ada istilah-istilah yang bidang di mana dia sebagai pemimpin misalnya. Kemudian terjemah khitobah atau ceramah dengan dari Indonesia Arab dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah terjemah makalah atau paper bahasa Arab Indonesia, Indonesia Arab. Tentu ini dalam seminar-seminar. Nah, ini sekira topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester. Jadi 3 pertemuan pertama ini teori, sedangkan 4 sampai 8 topik 4 sampai 8 itu sudah praktek dari 2 arah tadi, Arab Indonesia, Indonesia Arab. Baik. Sekarang kita masuk topik yang pertama. Ini tentu murojaah ya. Mereview kembali tentang teori terjemah secara singkat seperti apa yang Anda sudah pelajari pada mata pelajaran atau mata kuliah terjemah teori. Baik. طبعا عندما نريد أن نكون مترجما لابد أن نعرف مفهوم الترجمة وتعريف الترجمة بصفة عامة. فكما درستم أن الترجمة بصفة عامة
tanqasimu ila at-tarjamah al-kitabiyah wa tarjamah asy-syafahiyah. Wa tarjamah al-kitabiyah tab'an kama sanutabbiquha al-an, yani tarjamah li an-nusus allati naraha ala syaklil kitabah. Fahadha taban labudda an dum allati labudda an yafhamaha at-talib min haitsu al-kafa'ah al-lughawiyah wal kafa'ah al-ittisaliyah wal kafa'ah as-saqafiyah. Wa al-kafa'ah al-lughawiyah allati la budda an yusaitiruha al-mutarjim ibtida'an min al-aswat, masalan aswatul lughah. Lianna kulli lughatin aswatun takhtalif an lughatil ukhra, an lughat al-masdar wa lughatil hadab. Walidzalika la budda an yusaitir aw yastaw'ib at-talib al-mutarjim an-nizam al-aswat fi lughatain. Wa kadzalika min dimni al-kafa'ah al-lughawiyah aidan al-mufradat aw al-kalimat, yani. Yani la yumkin an yutarjima al-mutarjim al-talib an-nas illa idza kana mulimman bil mufradat aw al-kalimat al-mawjuda fi tilkan nas. Wa idza kana tarjamatul kitabiyah mungkin amamana fursa litafkir wa fursa li fathil qamus, lakin fi tarjamah fawriyah la yumkin li'anna al-waqta la yasmahu lana bi ar-ruju' ila al-qawamis atau ila al-ma'ajim. Wa lidzalika la budda an yusaitir at-talib ala jami'il kalimat al-mawjuda fin nas. Wa likai takuna tarjamatu sahihatan la budda an yafhama at-talib aidan al-qawaid. Dan al-qawaid sawan kana nahwiyan aw sarfiyan, yani yuwajjihu al-ma'na. Wa hunaka farqun masalan bainal fa'il wal maf'ul wal mubtada wal khabar fi tarjamatiha. Idza kunna lam nafham mawaqi hadhihi al-kalimat fala yumkin an naquma bi tarjamatiha tarjamatan sahihah. Idzan la budda lil mutarjimi an yafhama al-qawaid fi lughatain, lughatil masdar wa fi lughat al-hadab. Fa nahnu sa natadarrab aw numaris hadhihi al-kafa'ah fi tarjamah bi nazri ila tilka anasir lughawiyah sautiyan wa kalimat wa at-taraqib bima fiha al-qaid wa tarjamah. Wal an hayya bina nuraji ila mafhum at-tarjamah bi sifatin amma. Taib unzuru ila nas jayidan ana sa'aqra summa ba'da zalika atlubu minkum bi al-qira'ah wa bada an naqra wa nafham ma'ani kulli al-mufradat al-mawjuda fi summa naqumu bi tarjamatiha tarjamatan sahihatan. Taib tamhid. Istami'u jayidan.
bada'at harakatut tarjamati min lugatin ila lugatin ukhra mundu qurunin madiyatin. Wa minas sa'bi tahdidu bidayatiha at-tarihiyyati. Walakin yumkinul qawlu bi'annaha zaharat bizuhuril hajati ila wasilatin litafahumi bainal lughatil mukhtalifah. Lahiz kalimat jadidah fi tilkal faqrah. Walaqad kana litarjamati daiman dauruha fi hadarati syu'ubi wa saqafatiha. Fadlan anit tafahumi bainal umami wal afrad. Wa ilaiha yarji'ul fadlu fi irtiqa'i umamin fi madariji sulamil hadari. Wazdadat ahamiyatut tarjamati fi asrinal hadis wa alahat al-hajatu ilaiha. Wa zallat min mutatallabatil hayatil fikriyatil mu'asir. Li'annahu minas sa'ab ala ummatin ma anta isha munazilatan an ghairiha minal umam. Wabil akhas fi hadzal asril musamma bi asril ma'lumati wa asril infitahil alami au asril aulam. Wa tarjamatu fannun sa'bul manali yatatallabu mauhibatan wa khibratan wa ihatatan jayyidatan bil lughatil muayyanah. Al-manqulu anha, boleh juga kalau jadi badal al-manquli anha wal manquli ilaiha. Min haitsu mufradatuha wa dalalatuha al-mukhtalifatu ala ikhtilafi siyaqiha. Wa hiya amaliyatun syaqqatun. Li'anna al-mutarjima yantaqilu baina alamaini takhtalifu bi ikhtilafil lughat. Wa huwa mad'uun ila mutabaqati surataini mutabayinain. Mutabayinatain. Kurang nun ya. Mutabayinatain. Wa talzamuhu bil idafati ila ihatati bil lughati wa talzamu bil idafati ila al ihatati bil lughati ma'rifatun bil hadarati wa dirayati bil mawdu'i wa qudrati ala ta'bir. Baik. Asalibun amatun fit tarjamah. Asalibu tarjamati. Ya turukul fanniyatu al-muttaba'atu fit ta'biri an ma'na kalamin fi lughatin ma bi lughatin ukhra. Tariqatani fit tarjamah. At-tariqatul ula tariqatut tarjamatil harfiyah wa hiya ayyan zura ila kalimatin mufradatin min kalimatil lughatil masdari wa ma tadullu alaihi minal makna.
Fayati al-mutarjimu bi kalimatin mufradatin min kalimatil lughatil hadafi turadifuha bidilalati ala dzalikal ma'na fayusbituha wa yantaqilu ila ukhra kadzalika hatta ya'tiya ala jumlatin ma yuridu tarjamatahu. At-tariqatu tsaniyah tariqatu tarjamatil hurrah fahiya an ya'tiya bil jumlati fayahsulu ma'naha fi dhihnihi wa yu'abbiru anha bil lughatil ukhra bi jumlatin tutabiquha sawa'an sawa'un sawat al alfadu aw khalafatha. Wa fima yali amsilatun likilta tariqatain. Yani tariqat tarjamah harfiyah wa tariqat tarjamah al-hurrah. Misal kaifa haluka at-tarjamah al-harfiyah, bagaimana keadaanmu. At-tarjamah al-hurrah, apa kabar. Undur ila at-tarjamah al-hurrah, yani hunaka ikhtilaf fil mufradat baina lughatil masdar wa lughat al-hadab. Misal usani mamnu'u at-tadhin. Terjemah harfiah dilarang merokok. Terjemah hurrahnya merokok dilarang. Dibalik. Baik. Berikutnya, ini yang paling sulit karena dia bukan berdasarkan kosakata, tapi berdasarkan kepersamaan peribahasa. Misalnya, ja'u ala bakrati abihi. Kalau secara harfiah artinya, mereka datang di atas unta betina milik bapak mereka. Nah, maksudnya apa? Nah, ini bahasa kias atau peribahasa yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah mereka datang semuanya tanpa kecuali. Itu makna hurrah. Nah, itu model atau contoh model terjemahan harfiah dan terjemahan bebas ya. Berikutnya khutwatun ammatun diterjemah. Ammal khutwatu al-ammatu fit tarjamati minal arabiyyati ila indonesiyyati fahiya kaghairiha minal tarjamati tamurru bisalasi marahila asasiyatin.
Amal khutwatul amma fit tarjamati minal Arabiyyah ilal Indonesia wa aksuha. Amal khutwatul amatu fit tarjamati minal Arabiyyah ila Indonesia wa aksuha fahiya qaghairiha minat tarjamati tamurru bisalasi marahila asasiyatin. Al-awwal qira'atun nassi al-muradi tarjamatuhu qira'atan kamilatan marratan au marratain fa aktsar wa fahmuhu fahman jayidan. Asani tarjamatun nassi tarjamatan awaliyatan ay musawwadatan. Asalis i'adatu siyagati tarjamati bihaisu yakunun nassu ba'daha salisan mafhuman makbulan. Waqad iktaraha ba'dul ulama'i khutwatin idhafiyatan mukammilatan li khutwatin sabiqah. Wahya al-awwal at-ta'arruf ala nassi li tahdidil mawqif. As-sani takhlilun nas. As-salis fahmun nas. Wa ar-rabi ikhtiyarul mustalahatil munasibah. Al-khamis i'adatu siyaghatin nas fil lughatil mutarjam ilaiha. As-sadis muraja'atu tarjamah. As-sabi munaqashatu at-tarjamah. Baik, itu saja saya kira. Baik, man yuridu an yaqra wal akharun yastami'una wa yanzuruna ila nas summa idza wajadtum kalimat aw mustalahan jadidatan is'aluha ba'da intiha min al-qira'ah. Tafaddal man yuridu an yaqra. Ana Ustaz. Tafaddal Zunika. Tamhidun bada'at harakatu tarjamati min lugatin ila lugatin ukhra mundu qurunin madiyah. Wa min as-sa'bi tahdidu bidayatiha at-tarikhiyah. Walakin yumkinul qawlu bi annaha dhaharat bi dhuhuril hajati ila wasilatin ittafahumi baina natiqil lughatil baina natiqi lughati bainan natiqi al-lughati al-mukhtalifah. Baik, syukran Zunika. Putri, tafadhali, sambil diperhatikan kosakata yang belum paham nanti ditanya. Tafadhali Putri. Tamrir Ustaz.
Naam, laqad kana. ولقد كان للترجمة دائما لو رفع في حضرة الصوف Fi hadarati, ada alif yang panjang. Fi hadarati. في حضارات الصفوف والثقافتها فضلا عن التفاهم بين الأمم والأفراد وإليها يلجي الفضل في ارتقاء في مدارج الفنون الحضارية. Syukran. Berikutnya. Fatimah. Fatimah. Nah. وازدادت أهمية الترجمة في عصرنا الحديث وألحت الحاجة إليها وظلت من متطلبات الحياة الفكرية المعاصرة لأنه من الصعب على أمة ما أن تعيش Ala ummatin ma gitu. على أمة ما أن تعيش منعزلة عن غيرها من الأمم وبالأخص Akhossi ada ba. في هذا العصر المسمى بعصر المعلومات وعصر الانفتاح العالمي Wa asir infitahi mudhaf ilaih. وعصر الانفتاح العالمي عصر العولمة Aulamah. عصر العولمة. Syukran. Rizka, tafadhal. Watarjamatu funu so'abil Fannun sa'bun. fannun so'bun al munali yatalabu Yatatallabu mauhibatan. yatatallabu muhibatan wa khubratun wa Wa khibratan. ihatatan Wa khibratan. wa khibratan wa ihatatan jayyidatan bilugatil ma Mu'ayyanah. bilugatil ma'iyyanah Mu'ayyanah. mu'ayyanah al-manqulu anha wal manqulu ilaiha min haitsu mufradatiha wa dalalatiha al-mukhtalifat wal mukhtalifata ala ikhtilafi siyaqiha wa hiya amaliyati syaqqati Amaliyatun syaqqatun. wa hiya amaliyatun syaqqatun li anal mutarjamu yang Li'annal mutarjima. di annal mutarjima yantaqilu baina Alamaini. alamaini takhtalifa biikhtilafil lugat Takhtalifu. takhtalifu biikhtilafil lugati Mhm. fahuwa mad'u ila mutabaqati suratain mutasyayantaini Mutabayinataini. mutabayintaini Mhm. wa talzimuhu bil idofati Ya. ilal Ihatati. ihatati bil lugati ma'rifati bil hadarati wa darayati bil maudu'i wa qudrati ala ta'biri. Baik, syukran. Izzah An-Nisa, tafadhali. Kamili. Ustaz, tarjim. Ya, ya. Baca dulu, lanjutkan. Tas. Ya. Us. Asalibun.
Asalibut tarjimah. Hiya tariqu al-finyatu Asalibut tarjamati hiya turuku. Ya, asalibut tarjimatu hiya turuku al alfaniyatu alfaniyatul muttaba'atu fit fit ta'biri an makna kalami fi lugat fi lugatin mabul ma fi lugatin ma ma bi bi lugatin ukhra. lugatin ma bi lugatin ukhra Terus tariqatani fit tarjamati at-tariq at-tariqatul ula tariqatut tarjamati al-harfiyah wa hiya ay ayun 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 zura ila ila kalim ila kalimati muf mufradatin mufradatin min kalimatil lughatil masdari wa ma tadullu alaihi minal makna wa fayatil mutarjimu bi kalimatin mufradah min kalimatil lughatil hadafu al-hadafi al-hadafi turadifuha fit fit dalalah ala dzalikal makna fayus bituha wa yantaqilu ila ukhra kadzalika hatta ya'tiya ala jumlati ma yuridu tarjamah tarjamatahu. tarjamatah Baik, syukran. Nabila. Nabila. Ya, na'am Ustaz. At-tariqatu tsaniyah tariqatu tarjamatul hurrah fahiya Tariqatut tarjamati. Mudhaf ilaih. tariqatu tarjamatil hurrah fahiya an ya'ti bil jumlati fayahsulu ma'naha fi zinhi Fi zihnihi. fi dhihnihi faya'buru anha fil lughatil ukhra Fa biju- yu'abbiru anha fayu'abbiru anha fil lughatil ukhra bijumlatin tuhaqibaha tutabikuha tutabiquha sawa'an sawatal alfa ya zi ya au au khalafatha. khalafatha. Baik. Berikutnya Abdullah Hammam. Hammam. Hadir Ustaz. Iqra. Wa fima yali amsilatun Likilta kilta at-tariqatain. Al-awwal ka at-tarjamah harfiyat, bagaimana keadaanmu, terus at-tarjamatul hurrah, apa kabar. At-tsani mamnu ut-tadkhin, at-tarjamatul harfiyah, dilarang merokok. At-tarjamatul hurrah, merokok dilarang.
الثالث جاءوا على بقرة أبيهم على بقرة أبيهم At-tarjamatul harfiyatu mereka datang di atas unta betina milik bapak mereka. At-tarjamatul hurrah mereka datang semuanya tanpa kecuali. Baik, syukron. Berikutnya Ifa. نعم أستاذ. الخطوات عامة في الترجمة. أما الخطوات العامة في الترجمة من العربية إلى الإندونيسية وعكسها فهي كغيرها من الترجمات تمرين Tamurru bisalasi. من الترجمات تمر بثلاث مراحل أساسية. الأول قراءة الناس المراد Qira'atun nasi al-muradi. قراءة الناس المراد ترجمته قراءة كاملة مرة أو مرتين فأكثر وفهمه فهما جيدا. الثاني ترجمة الناس Nasi. ترجمة الناس ترجمة أولية Awaliyatan. أو مسودة. Musawwadatan. الثالث إعادة I'adatu siyagati. إعادة صياغة الترجمة بحيث يكون الناس بعدها Salisan. ثالثا مفهوما مقبولا. Baik, syukron. Nadia. Nadia. Nadia Ustaz. Ummul Khairat, tafadhali. Nah, Ustaz. Waqad iftirahu ba'dal ulama Waqad iqtaraha ba'dul ulama'i. Waqad iftaraha ba'dal ulama'i khutwatun idofiyatun Khutwatin idofiyatan. Mukammilatin li khutwatin sabiqatin. Wahia al-awwal at-ta'rifu 'ala nasi At-ta'arrufu. At-ta'arrufu 'ala nasi li tahdidil mawqif. Li tahdidil mawqif. Asani tahlilun nasi. Asalis fahmun nasi. Ar-rabi' ikhtiyarul mustalahatil munasabati. Al-khamis i'adatun siyaghatun nasi I'adatu siyaghatin nasi. I'adatu siyaghatin nasi fil lughatil mutarjimi ilaiha. Asadis muraji'atut tarjamah wa munaqasyatut tarjamah. Baik, syukran Nadia. Baik, sekarang kita kembali ke awal. Jadi kita coba terjemahkan ya. Terjemahan langsung, tapi ini masih dalam bentuk tulisan. Relatif lebih mudah ketimbang terjemah Pauria lisan atau syabahiyah. Barangkali sebelum ada yang mau terjemahkan, ada kosakata yang belum paham dari slide ini, silakan ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang belum paham kosakatanya.
Irtiqa Ustaz. Irtika itu meningkat ya. Meningkat atau maju. Dari ruqi. Ya, ada lagi? Kalau haddarat itu maksudnya menghadirkan Ustaz ya? Bukan, peradaban. Oh, peradaban. Peradaban, hadharah. Jadi dia di atas sakopah. Kalau sakopah itu kebudayaan. Hadharah peradaban, civilization. Kalau sakopah itu culture. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Sekarang kan silahkan untuk diterjemahkan ya. Jadi baca teksnya sampai satu paragraf, kemudian diterjemahkan langsung. Nah, ini baru terjemah tertulis ya, yang jauh lebih mudah ketimbang terjemah fauriyah yang hanya mengandalkan pendengaran atau lisan. Ya, siapa yang mau baca dan terjemahkan silakan. Ana coba Ustaz yang awal. Fadhal. Bada'at harakatut tarjamati min lugatin ila lugatin ukhra mundu quruni madiyah. Pergerakan Terus sampai selesai. Sampai satu paragraf. Wa min as-sa'bi tahdidu bidayatiha at-tarikhiyah walakin yumkinu al-qawlu bi annaha waharat bi dhuhuril hajati ila wasilatin litafahumi baina natiqil lugatil mukhtalifati. Harokah di sini maksudnya tata cara juga bisa nggak sih? Atau pergerakan itu? Gerakan gerakan. Gerakan terjemahan itu dimulai dari satu bahasa ke bahasa yang lain sejak zaman dahulu. Dan di antara kesulitannya itu tahdidu bidayatiha at-tarikhiyah. Nggak usah dibaca lagi, langsung kan udah dibaca. Tinggal ngeliatin. Agak susah kalau nggak dibaca dulu. Iya kan udah dibaca tadi. Jadi ya mengandalkan benak aja lihat itu. Iya, Ustaz. Apa tuh namanya membatasi gitu ya, Ustaz? Membatasi. Ya nggak apa-apa, nanti saya ulas lagi. Sebisa kamu aja. Iya. Kan di antara kesulitannya itu adalah membatasi permulaan yang berkaitan dengan sejarah. Akan tapi gimana ya? Perkataan itu mungkin dengan munculnya Zuhurul hajah. Dengan munculnya hajah, apa sih hajah tuh? Ya, keinginan. Ya, Ustaz ya? Kebutuhan. Kebutuhan kepada cara untuk saling memahami di antara para pengucap bahasa yang berbeda. Iya, paham nggak kamu itu? Di itu sih yang dari tahdid itu sampai yang ini nggak paham nih, yang zaharat bi dzurul hajah. Iya, jadi pertama ya dalam menerjemahkan kita membacanya benar, baik dari segi pelafalannya al-aswad maupun dari segi i'rabnya kan, tarkibnya. Nah, kemudian setelah itu tentu kosakatanya harus kita paham semua dan juga istilah-istilah. Kemudian nanti menyesuaikan dengan bahasa target. Dalam konteks ini bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia. Kita sebut logatul hadab. Sedangkan bahasa Arab dalam konteks ini ada logatul masdar. Bahasa sumber. Nah, maka dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengedepankan atau mendahulukan subjeknya.
Nah, tadi sudah betul, cuma belum sempurna sudah kembali ke predikatnya. Jadi seharusnya, saya ulas ya, coba perhatikan. Gerakan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, baru predikatnya. Telah dimulai sejak beberapa abad yang lalu. Itu tadi kamu kurunnya itu tidak diterjemahkan. Kurun itu dari kornun. Maka jadi gerakan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain telah dimulai sejak beberapa abad yang lalu. Kemudian merupakan satu kesulitan untuk menetapkan secara sejarah kapan dimulainya. Nah, itu yang kamu nggak paham tadi. Jadi merupakan satu kesulitan menetapkan secara sejarah atau historis dimulainya gerakan tersebut. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa gerakan ini muncul atau lahir seiring dengan lahirnya kebutuhan terhadap media saling memahami antara penutur bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi di samping kita paham makna secara keseluruhan, kemudian juga bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi kalau kita terjemah sekaligus ini masih relatif lebih mudah karena ada tulisannya. Kalau terjemah lisan itu nggak ada terjemahan yang ngandelin lisan saja. Jadi gerakan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain telah dimulai beberapa abad yang lalu. Merupakan kesulitan untuk menetapkan secara historis mulai gerakan ini. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa gerakan ini lahir seiring dengan lahirnya kebutuhan media komunikasi atau media untuk saling memahami antara para penutur bahasa atau penutur bahasa-bahasa yang berbeda. Dan ini harus dilatih untuk diucapkan ya, bukan hanya dipahami di dalam benak kepala kita. Saya berikutnya paragraf kedua. Ini langsung praktek terjemah, tapi masih dalam konteks terjemah tulis ya, belum kepada terjemah lisan. Hammam, Abdullah Hammam. Fi hadarati syu'ubi was thaqafatiha fadlan 'anit tafahumi bainal umami wal afradi wa ilaiha yarji'ul fadla fi irtiqa'i umamin fi madarijis sulami al-hadari. Dan telah sungguh dan telah untuk penerjemahan selalu memiliki peranan dalam kebudayaan bangsa dan dalam hadarat peradaban bangsa dan budaya. Fadlan memiliki keutamaan tentang memahami antara umat-umat atau bangsa-bangsa dan antara individu. Oleh karena itu, kembali kepada keutamaan dalam peningkatan bangsa-bangsa dalam madarij, sama kayak turuk ya, Ustaz? Iya, madarij as-sulam itu. Anak tangga peradaban. Dalam anak tangga peradaban. Iya, iya. Jadi saya ulas ya. Jadi penerjemahan selalu memiliki perannya dalam peradaban bangsa-bangsa dan budayanya.
terutama dalam saling memahami antara bangsa-bangsa dan individu. Dan kepadanya lah kembali keutamaan kemajuan bangsa-bangsa dalam anak tangga peradaban. Slide berikutnya, Fatahillah. Tafadhal. Wazdadatu ahamiyatu tarjamati fi asrina al-hadithi wa alhat al-hajatu ilaiha wa zallat min mutaqallibati al-hayati al-fikriyati al-mu'asirah li'annahu min as-sa'bi ala ummatin ma an ta'isha mun'azilatan an ghairiha minal umami wabil akhafsi fi hadzal asril musamma bi asril ma'lumati wa asril infitahi al-alami asril aulabah. Baik. Fadhal tarjim. Pentingnya penerjemahan semakin meningkat di zaman kita dan kebutuhan tetap menjadi salah satu persyaratan dari kehidupan intelektual yang kontemporer. Li'annahu minasa. Karena sulit bagi suatu bangsa untuk hidup terisolasi dari bangsa lain. Terutama di zaman yang disebut zaman informasi dan era globalisasi, Ustaz. Asril ulama dan era globalisasi. Era terbuka internasional atau era globalisasi. Itu bagus, saya kira tadi cuman subjek predikat pertama yang masih belum. Jadi urgensi penerjemahan di era kita atau di era modern kita ini semakin bertambah. Wazadatnya itu belakangan. Jadi urgensi penerjemahan di era modern kita semakin bertambah dan kebutuhan sangat mendesak karena tuntutan-tuntutan kehidupan intelektual kontemporer dan merupakan sesuatu yang sulit bagi suatu bangsa hidup terisolir atau terpencil dari yang lain, dari bangsa-bangsa lain, khususnya pada era yang disebut dengan era informasi dan era keterbukaan internasional atau yang disebut dengan era globalisasi. Baik, syukran. Berikutnya Izzah. Izzah An-Nisa. At-tarjamatu fi Fannun Sa'bun. At-tarjamatu fan sa'bun manazil yatatallabu mauhibatan wa hibratan wa ihatatan jayyidatan bil lughatil
bilghatil muayyanah al manqulu anha wal manquli ilaiha min haitsu mufradatuha wa dalalatuha al mukhtalifatu ala ala ikhtilafi siyaqiha wa hiya amaliyatun syaqatun li'annal mutarjima yantaqilu baina alamaini takhtalifu biikhtilafil lughati fahuwa mad'u ila mutabaqati surataini mutabayinataini wa talzamuhu bil idafati ilal ihatati bil lughati mu'arrifatu bil hadarati wa diyarati bil mawaddu'i wal qudrati ala ta'biri. Tarjimi. Silakan terjemahkan. Penerjemah adalah penerjemahan adalah seni sulit yang membutuhkan bakat, pengalaman, dan pengetahuan yang baik mengenai bahasa tertentu. Dari mana ia betul. Ini istilah ya, jadi al-manqulu anha wa manqul ilahaiha itu artinya al-lughatul masdar wa lughatul hadaf. Jadi dari bahasa target, dari bahasa sumber ke bahasa target, itu maksudnya manqulu anha wa manqul ilaiha. Oh. Dari bahasa sumber ke bahasa target. Ya. Min haitsu dari asalnya mufradatuha wa dalalatuha. Dari sisi kosakata. Dari sisi kosakatanya dan mukhtalif. Dalalah itu apa? Kosakata dan maknanya yang berbeda-beda. Tergantung dengan perbedaan konteksnya. Tergantung perbedaan konteksnya. Dan ini adalah proses yang sulit karena penerjemah yang berpindah-pindah di antara dunia yang berbeda. Antara dua dunia yang berbeda. Menurut perbedaan bahasa yang berbeda. Fahuwa
maka dia Iya, maka dituntut ia diminta untuk mencocokkan ya mencocokkan atau menselaraskan mencocokkan dua gambar suratina dua bentuk gambar yang dua berbeda bentuk yang berbeda. Selain selain menguasai bahasa, ya penerjemah juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peradaban, ya pengetahuan tentang topik dari topik ya topik dan kemampuan mengekspresikan diri. mengekspresikan atau menyampaikan. Ya. Bagus, saya ulas ya. Jadi penerjemahan adalah seni yang soleh, yang sulit diraih atau sulit didapatkan. Dia membutuhkan bakat dan pengalaman serta penguasaan yang baik terhadap bahasa tertentu. Dari bahasa sumber ke bahasa target. Dari sisi kosakata, dari sisi makna yang berbeda dengan berbeda konteksnya. Ia atau penerjemahan adalah proses yang sulit karena seorang penerjemah berpindah antara dua alam yang berbeda dengan perbedaan bahasa. Maka seorang penerjemah dituntut untuk menselaraskan antara dua bentuk yang berbeda. Di samping dia menguasai bahasa, dia juga harus mengetahui peradaban, menguasai topik, serta mampu mengekspresikannya. Nah, jadi seorang penerjemah itu tidak hanya pandai dari sisi bahasa, mulai dari kosakata, qawaid, struktur, tapi juga dia harus memahami peradaban, budaya, topik, karena topik-topik dalam pembicaraan itu kan macam-macam. Kalau topik bahasa, tentang agama mungkin relatif lebih sering kita dapati. Tapi kalau istilah-istilah atau bidang-bidang, topik bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang teknologi, barangkali jarang kita bertemu dengan istilah-istilah itu. Sehingga tidak semua penerjemah itu menguasai seluruh bidang. Mungkin kalau bidang kebahasaan, bidang keagamaan, hampir semuanya bisa. Tapi ketika masuk pada bidang medis, bidang teknologi, bidang sains, nah itu ada istilah-istilah yang mungkin kita tidak paham. Oleh karena itu maka seorang penerjemah di samping dia menguasai bahasa, dia juga harus menguasai peradaban, budaya, topik, dan kemudian mampu mengungkapkan atau mengekspresikan dengan bahasa yang dipahami oleh para audiens. Baik, Rizka, fadhal, iqra. Asalibut tarjamati hiya turqul funu Al-fanniyatu alfanna at-turuqul fanniyatu al-muttaba'atu aturqul fanniyatul muttaba'ati fi ta'biri an makna kalam mi fi lugati ma balagati ukhra.
Ya, coba kamu terjemahkan sampai situ. Judulnya apa? Asalibun amatun fit tarjamah. Asalibu amma fit tarjamah. Gaya bahasa umum dalam penerjemahan. Teknik Ya. Teknik umum dalam penerjemahan. Teknik-teknik umum dalam penerjemahan. Asalib tarjamah. Udah nggak usah dibaca lagi, tadi udah cukup banyak sekali. Ya. Teknik penerjemahan adalah cara seni yang mengikuti dalam ekspresikan diri tentang makna percakapan di dalam bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Iya. Terus Thariqatani fi tarjamah. Ada dua cara dalam penerjemahan. Iya. At-tariqatul ula, tariqatul tarjamatil harfiyah. Waya an yanzura ila kalimati mufradati min kalimatil lugatil masdari wa ma tadullu alaihi minal makna fayatil mutarjimi bi kalimati mufradati mutarjimu bi kalimati mufradati min kalimatil lugatil hadifu hadafi turadifiha fil dalalati ala dzalikal makna fayusbituha wa yantaqilu ila ukhra kadzalik hatta ya'ti ala jumlati ma yuridu tarjamatahu. Ya. Cara yang pertama yaitu cara penerjemahan harfiah. Ya. Harfiah adalah dengan melihat ke kata mufradat dari kata bahasa asal dan menunjukkan kepadanya dari makna yang datang ke mutarjimi, ke yang penerjemah dengan kata kosakata dari kalimat bahasa al-hadaf. Lughatul hadaf itu bahasa target. Lughatul masdar ini istilah-istilah. Lughatul masdar itu bahasa sumber. Lughatul hadaf bahasa target. Ya, dari kata bahasa target bahasa target yang selaras maknanya. Yang selaras maknanya dalalah. Ya, dalalah itu makna. Ya, yang selaras maknanya ala dalik, dengan itu maknanya payat bituha maka ditetapkannya dan dipindahkannya ke yang lain. Hatta ya'ti al jumlati ma yuridu tarjamah. Sehingga sampai sampai kepada
kalimat yang diinginkan yang diterjemahkan. Yang ingin diterjemahkannya. Yang ingin diterjemahkan. Paham belum kamu itu? Jadi di samping kita paham yang baca juga orang yang mendengar harus paham apa yang kita sampaikan. Maka tadi ada qudratul ta'bir. Nah, maka saya ulas. Jadi metode pertama atau teknik pertama adalah teknik penerjemahan letterlek atau harfiah. Yaitu seseorang melihat kepada kosakata tunggal atau kosakata secara sendiri dari kata-kata bahasa sumber dan makna yang ada padanya atau mana yang ditunjukkannya. Kemudian dia, si penerjemah itu mendatangkan padanannya dalam bahasa target. Jadi dia pahami kosakata dalam bahasa sumber, kemudian dia cari padanan kosakata dalam bahasa target yang menyerupai dari segi makna dengan makna yang ada bahasa target, kemudian ditetapkan, dan setelah itu dialihkan ke bahasa yang lain, maksudnya ke bahasa target. Sehingga kemudian setelah usai menerjemahkan kosakata dari bahasa target ke bahasa sumber, maka akhirnya dia sampai pada jumlah atau kalimat yang ingin dia terjemahkan. Nah, jadi mulai dari kosakata, kemudian sampai kepada kalimat, kemudian baru dia alihkan ke bahasa target. Type siapa lagi Pak Tahila? At-tariqah tsaniyah. At-tariqatu tsaniyah tariqatu tarjamati al-hurrah. Fahiya an ya'ti bil jumlati fayahsulu ma'naha fi dhihni fayu'abbiru anha fil lughati al-ukhra bi jumlati tutabiquha sawa'un sawat al-alfaz aw khalafatha. Metode yang kedua, metode penerjemahan bebas, di mana penerjemah membentuk kalimat di dalam pikirannya dan mengungkapkannya dalam bahasa lain dengan kalimat yang setara. Yeah. Apakah itu mengikuti atau sesuai dengan kata-kata atau apakah berbeda? Iya, baik, Ron. Jadi metode kedua atau teknik kedua adalah metode penerjemahan bebas, yaitu seorang penerjemah mendatangkan kalimat, kemudian dia mendapatkan maknanya, dia simpan maknanya di benaknya, kemudian dia ekspresikan dalam bahasa lain dengan kalimat yang mirip, yang sama, gitu, yang sesuai, baik sama lafadznya atau berbeda. Yang penting tujuan dari kalimat itu sesuai, tidak mesti kosakatanya harus sama dari bahasa target ke bahasa sumber. Syukron. Nah, ini contohnya ya, terjemahan hurrah dengan terjemahan bebas. Apa terjemah harfiah dengan terjemah? Misalnya kaifa haluk. Ya, kalau secara harfiahnya bagaimana keadaanmu kan? Itu terjemah harfiah, tapi terjemah hurrahnya ya sesuai dengan tradisi dalam bahasa kita. Kalau kaifa haluk ya apa kabar? Terus mamnu'ut tadkhin. Kalau secara harfiah dilarang merokok. Kalau bahasa terjemah bebas, merokok dilarang misalnya. Dan yang lebih pelik lagi ketika
menerjemahkan peribahasa. Misalnya jawa ala bakrati abihim. Ini nggak bisa terjemahkan secara kata per kata. Nah, karena ini adalah peribahasa. Maka meskipun secara harfiah artinya mereka datang di atas unta betina milik bapak mereka, secara harfiah itu apa maknanya? Tapi dia ada istilah itu, peribahasa itu dalam bahasa kita, mereka datang semuanya tanpa kecuali. Jadi jauh sekali ya dari penerjemahan harfiah. Nah, ini saya kira yang paling sulit karena kita harus mengetahui padanan peribahasa itu dalam bahasa antara bahasa target dan bahasa sumber dengan bahasa target. Tapi sekarang langkah-langkah dalam menerjemahkan ya. Taib Zuniko. Ada Dihya Khalifah. Nah, Ustaz hadir. Tafadhal, Iqra wa tarjim. Baik. Khutuwati ammati. Ammatun kalau di awal gitu. Khutwatun ammatun fi tarjamat. Amal khutuwatu al-ammatu fi at-tarjamati minal arabiyyati ila Indonesia Wa aqsuha fahiya ghairiha min tarjamati tamurru bisalasi marahila asasiyah. Al-awwal qira'atu an-nas al-muradi tarjamatuhu qira'atan kamilatan marratan au marrataini fa aksar wa fahmihi fahman jayyidan. Asani tarjamatu an-nas tarjamatu awwaliyatan musawwadatun. Suma salis i'adatu siyagatu at-tarjamati bihaitsu yakunu an-nas ba'daha salisan mafhuman makbulan. Iya. Tarjim. Tarjim langkah-langkah dalam penerjemahan. Langkah-langkah umum dalam penerjemahan. Adapun langkah-langkah umum untuk penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Seperti dan sebaliknya yaitu seperti lainnya melalui 3 tahap ya, Ustaz. Ya, seperti lainnya dari perterjemahan. Dalam penerjemahan ya melewati 3 tahap. Ya, 3 tahap pokok, 3 tahap dasar. Melalui 3 tahap pokok dasar. Yang pertama
baca teks yang akan diterjemahkan secara lengkap, Ustaz. Ya. Secara lengkap 1 atau 2 kali. Ya. Atau lebih dan dipahami. Dan dipahami dengan baik. Dan memahaminya dengan pemahaman yang baik. Dan memahaminya dengan pemahaman yang baik. Cuma Ya. salis terjemahan teks, terjemah awal. Ya. Ini atau draft. Atau draft. Berarti terjemahan teks, terjemahan awal atau draft. Cuma salis merumuskan ya, Ustaz. Merumuskan kembali. Merumuskan kembali hasil terjemahan. Sehingga teksnya setelah itu teksnya lancar. Ya, lancar, terus lancar, mudah dipahami dan dapat diterima. Dapat diterima. Baik, syukran. Selanjutnya siapa yang belum? Rahmah, wanita. Ana Rahmah wanita. Afwan Ustaz, Rahmah wanita, mic-nya lagi bermasalah. Baik. Siapa yang belum? Putri? Andrew, Ustaz. Ya, Andrew. Tadi kemana kamu? Silakan. Ustaz. Faqad saraha ba'dal ulama khutuwati idhafiyati mukammilati li khutuwati sabiqati. Wa hiya al-awwal at-ta'arrufu 'ala an-nasi li tahdidil muwaqif. Tsani tahdhirun nas wa tsalits fahmun nas wa rabi' ikhtiyari al-mustalihati al-munasibati. Wal khamis i'adatu siyagotin nasi fil lugatil mutarjim ilaiha. As-sadis muraji'atu at-tarjimatu. As-sabi' at-tarjamati. As-sabi' munaqashatu at-tarjamati. Ya, tarjim. Dan sebagian ulama sudah menyarankan langkah-langkah yang lengkap untuk menerjemahkan. Di antaranya yang pertama, mengenal teks untuk menetapkan tempat-tempat berhentinya. Lalu yang kedua, menganalisa nas atau teks. Lalu yang ketiga, memahami isi teks tersebut. Lalu yang keempat, memilih mustalahat secara cara yang cocok. Lalu yang kelima, i'adatu siyagoti itu mana? Menyusun kembali. Menyusun kembali teks dalam bahasa yang sudah diterjemahkan. Lalu yang selanjutnya yang keenam, mengulang terjemahan tersebut. Lalu yang ketujuh, munaqasyah mendiskusikan hasil terjemahnya. Iya, jadi di sini ya perlu memahami tadi mustalahat, istilah. Misalnya al-ulama. Itu kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya siapa kalau ulama? Para ilmuwan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau orang bilang ulama itu apa artinya? Orang yang paham tentang apa? Agama. Jadi nggak cocok kalau ini diterjemahkan dengan ulama juga. Karena kalau ulama dalam bahasa Indonesia itu konotasinya orang yang paham tentang agama. Maka diterjemahkan ya para ilmuwan. Gitu. Nah, terus sebentar ya.
Ya, Pak Abbas. Pak Abbas? Ini kebetulan lagi kuliah, sebentar lagi selesai, nanti saya kirim itu. Ya, sebentar lagi, 5 menit lagi. Ya, jadi ulama itu kita terjemahkan ya ilmuwan gitu kan, atau pakar ya, sehingga dia tidak berkonotasi orang yang paham agama saja. Kemudian tadi juga ada istilah mustalahat. Ini juga terminologi, artinya mustalahat, terminologi ya, istilah. Kemudian tadi misalnya mutarjam ilaiha. Nah, mutarjam ilaiha itu ya bahasa target yang diterjemahkan. Kemudian tadi murojaah, mereview atau mengulang kan, murojaah. Nah, itu saya kira istilah-istilah yang harus kita pahami. Di samping tadi subjek didahulukan. Jadi kita bilang sebagian ilmuwan mengusulkan langkah-langkah tambahan sebagai penyempurna untuk langkah-langkah di atas atau langkah-langkah terdahulu. Yaitu ada 7 poin. Pertama, mengenal teks untuk menetapkan posisi kita. Posisi itu mauqif. Untuk menetapkan posisi. Kemudian yang kedua, menganalisis teks. Yang ketiga, memahami teks. Yang keempat, memilih terminologi yang sesuai. Yang kelima, menyusun kembali teks dalam bahasa target. Dan yang keenam, mereview terjemahan. Dan yang terakhir, ketujuh, mendiskusikan terjemahan. Jadi kalau itu sebuah buku sebelum dia diterbitkan, mungkin ada yang orang yang lebih memahami yang kita ajak diskusi supaya jangan sampai ada terminologi yang tidak cocok. Saya kira itu ayyuhal ikhwah wal akhwatil a'izza maudu'un al-awwal fi nafsil waqti yani nutabbiku kaifiyati tarjamah ala mustawa tarjamah al-kitabiyah. Lam nadhul alal mustawa lisan au syabahi. Wa naktafi bihadzal qadar li'anna al-waqta qad intaha. Syukran jazilan ala hudurikum wa musyarakatikum. Wa ad'ullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqakum fi dirasatikum. Wa ila liqa fil usbu'il qadim. Wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arju min juniko an yuwazzi al-maqalah ila ikhwanukum. Jadi, tolong dibagikan tadi makalahnya supaya dipelajari lagi. Jangan sampai ada kosakata yang belum paham. Taib arju aidan an tamla'u kashful qudur di duniko di jamil ikhwal hadirin wa tahtafiz hadzal kasf hatta nihayatul fasl dirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.